Oh, jadi kamu mau cari kita berdua? Enggak, kita berdua host. Oke. Kamu gantiin Ucul nih. Ucul kan Ucul memang posisinya memang udah nggak bisa lanjut sebenarnya karena dia kegerogot. Terus kayaknya emang semangatnya hilang. Makanya dia tuh sama ceweknya. Ini kan tujuannya kan sebenarnya untuk teman makan biasanya. Makan. Ya, hari ini konsepnya rada beda karena tempatnya beda. Aduh. Sebenarnya tuh tempatku dan rumahku tuh backgroundnya memang ku buat autentik. Maksudnya siapapun bintang tamunya, aku mau backgroundnya udah itu. Oke. Karena udah autentik aja gitu. Jadi konsep kita sendiri lah ya, kalian sendiri. Iya, kalau posisinya kita harus berpindah karena pas di sini nggak apa-apa lah, kita take aja. Ya, sebelum kita memulai acara di malam ini, kita memperkenalkan dulu sebenarnya dua orang ini tuh teman-teman sangat lama sekali sebelum Sites berdiri dan sebelum Rian berkarir. Sebenarnya udah sama dua orang ini gitu, karena posisinya karena teman-teman nongkrong. Kalau Bapak satu ini dari teman sekolah, karena satu hobi, jadi kayak lanjut lah gitu. Diperkenalkan nama Rehan juga. Nah, diperkenalkan dulu satu-satu ya. Ya, silakan Mas, duluan. Saya Bintang. Yang betul aja. Namaku Rehan. Nggak harus formal sih, biasa aja. Oke, kenalin gua Anjay gua. Sayal. Aku Alka ya guys ya. Alka. Ya. Lagi rame-ramenya demo kan. Mereka demo nih. Marak-maraknya demo nih. Tapi kita tidak sekolah orangnya. Kita tidak berpendidikan, jadi kita tidak punya ranah untuk berstatement lebih keras. Betul. Soal demo. Karena sebenarnya jujur kita juga bukan tidak punya suara, tapi belum mempelajari lebih dalam. Iya, apa yang mau didemokan. Tapi otomatis kalian juga di FVP atau di IG, rame lah ya. Banyak. Repost-repostan apa segala macam, karena saya juga kemarin sempat SG-nya tuh repost dan aku tuh rada-rada megang set ya. Aku tuh rada-rada bahaya juga karena posisinya set ini bukan namaku doang gitu di situ. Banyak anak-anak muda yang udah pernah karya bareng, termasuk kita juga. Isi-isinya mau statement soal yang lagi rame itu sebenarnya rada takut sebelum insiden Gojek di Lindes itu, baru tuh aku kayak ini udah kelewatan, harus memang diam tuh menurutku bukan tempat yang netral gitu kalau kita diam gitu. Itu tuh sikap aja kalau kita diam. Jadi at least kita ada bersuara, kita tuh di pihak yang menurut kita benar. Oke, Gitu. baik. Walaupun kita juga tahu polisi juga melanjutkan tugas dan menjalankan ya. Pasti. Gitu ya. Tapi posisi ya lagi-lagi kalau output dan perjalanannya lagi salah, masih kita mau bilang benar, walaupun itu disuruh sama pimpinan, ya kan? Oke. Menurut kalian deh gitu. Agak berbahaya. Ya. Ini kan kita udah disclaimer, kita bukan orang berpendidikan, tapi ini pure Opini kita aja. opini kita aja ngelihat sekarang tuh, karena di Balikpapan yang biasanya demo itu nggak terlalu rame, adem ayem. Balikpapan tuh mau Jakarta lagi barbor, di sini tuh tenang aja, jalan seperti biasa. Iya, bener. Tapi Kapal, tapi kemarin bakar ban, baru kaget aku. Ada orang bakar ban, ada ibu-ibu marah-marah. Iya. Ada Di kayak- di apa namanya? Wali kota ya. Wali kota, depan wali kota, depan Pemkot lah. Pemkot nggak sih? Iya itu di DPR, di depan DPR, di Kelandasan kan? Oh iya betul. Di Kelandasan. Wali kota di Spingan anjing. Iya, maksudnya Pemkot. Maaf. Kayak menurutku ini sih kalau dari aku pribadi ya. Sebenarnya agak rumit kalau untuk ngebahas masalah politikan lagi ya. Apalagi kan kita sekarang di tahun 2025 yang maksudnya semakin tahun semakin maju harusnya. Men. Benar. Walaupun lagi-lagi masyarakat nggak salah ya untuk menyuarakan apa yang dia rasakan, apa yang mereka rasakan. Bahkan kita pun juga sebagai masyarakat yang terbuka di sini nggak salah untuk menyuarakan apa yang kita bisa suarain. Cuman kayak kenapa harus ada anarkis gitu di tindakan-tindakan yang harus dilakukan, walaupun memang sebenarnya lagi-lagi yang kita ingin sampaikan ke si tikus berdasi ini itu tidak sama sekali tersampaikan dengan baik, men. Tidak tersampaikan. Walaupun mereka ngomong kita membuka ruang ya buat berdiskusi. Tai aja. Maksudnya kayak nyatanya
kok digembok nih di depan Betul. pagar gitu, Betul. kok pagarnya tinggi banget ya gitu. Ini mau demo atau main temple run gitu loh, maksudnya disuruh loncat-loncat, makanya Iya sih. Jadi gitu. kalau dari aku tuh kayak aku sebenarnya nggak terlalu begitu peduli nah Pak, jujur ya kalau soal Sama, bukan karena aku- soal impact ke Iya. kita sendiri pun kita kasar dan realitanya masih sendiri-sendiri ngurusin Iya, hidup gitu. iya, bukan berarti saya tidak peduli dengan Indonesia. Iya, iya. Saya ya. Iya, iya. Iya, bukan berarti tidak peduli. Cuman maksudku kayak kenapa harus ribut, Cok? Kenapa harus anarkis sampai ya kita ngelawan aparat pun sebaliknya dengan apa yang ada sekarang kan maksudnya ini tuh udah jelas musuh kita nih sama gitu loh. Maksudnya kenapa Benar, harus benar. saling bentrok dengan satu kepala yang sama? Iya, iya. Ya lagi-lagi kembali lagi ya si aparat kan juga hanya bisa menjalankan tugasnya men sebagai ini ya. Iya, iya, iya. Sebagai apa ya? Karyawan juga nah masalahnya nah. Ah. Ya, pekerja juga gitu. Susah sih Pak kalau buat ngejelasin kayak gitu. Cuman tindakan yang kemarin bahkan sempat viral pun juga itu tidak bisa sangat tidak bisa untuk dibenarkan ya. Tidak. Tetap salah dan jatuhnya memang sorry tolol. Iya. Bukan berarti menjatuhkan instansi ya. Benar-benar satu nyawa hilang tuh udah Iya, terlalu banyak gitu nah. Betul, gitu lah. Walaupun Itu tuh sudah terlalu banyak. oknum aja men. Iya, sebenarnya gitu. iya, iya, Kita iya. nggak bisa menyalahkan seluruh pasukan polisi ini. Iya, 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 Ya, iya. semua tolong semua ngebunuh. Enggak, Iya. itu maksudku kayak Teman-teman kita juga banyak yang polisi dan memang Iya. polisi benar gitu loh. iya gitu. Bukan berarti ini ya men, apa kita membela polisi ya, bukan ya konsepnya ya. Karena kita sebagai manusia aja deh gitu loh. Kalau orang tertindas terus kita diam kan juga nggak masuk logika. Iya, iya, betul. Ngapain? gitu. Ada satu di TikTok yang polisi, nggak tahu namanya Agus atau apa, dia tuh curhat di di Facebook. Ada. Dia curhat di Facebook. Katanya, anjing lah, katanya, anjing lah, hampir mati ngurusin orang-orang demo, mending gua pergi nggak mancing. Terus komen-komennya orang-orang tuh pada kayak, jagain guys, biasanya yang begini karirnya udah lama. Karena memang bener, maksudnya nggak semua polisi ya, karena ya sama ya, kamu bayangin ya, maksudnya kayak kamu keluar terus kamu pakai seragam sesuatu terus kamu ngelakuin hal buruk padahal itu tuh di luar jam kerjamu misalkan, Iya. otomatis yang jelek yang orang lihat kamu pakai baju apa nih. Iya, betul. Ya itu yang jelek gitu, Iya, betul. bukan orangnya Betul gitu. banget. Sebenarnya gitu. Betul. Tapi ya karena terlalu banyak ya oknumnya. Iya sih, itu sih. Kalau Jadi, kita ruang masalah lingkup utama Indonesia ya, Betul. terlalu banyak. Sama aja halnya kayak DPR. Aku juga ngelihat DPR juga kalau dibilang bubarin rada susah ya. Maksudnya kayak kita ini bukan main monopoli, nah Cok, yang Iya. kayak ini ndak bagus diganti dihilangin. Ini bukan sistem Enggak. kerajaan, bro. Itu aja republik. Iya, maksudnya kayak kasarnya kalau di COC ya, kamu masih TH5 sembarangmu deh, kamu mau bunuh tukang kah, paham gak sih? Mau eliksirmu, iya mau eliksirmu ndak ada kan, ndak urus. Tapi kalau kamu sudah TH11, 13 ke atas, Iya. itu tuh maksudnya lebih rumit Iya, perhitungannya. betul juga. Iya. Asal cabut. Masalahnya ini apa ya, pemerintahan dan kondisi sistemnya ini nih dibangun bukan 3-4 tahun ke belakang, ini udah 8 Berpuluh tahun yang iya, yang- kita baru ulang tahun ke 80 tahun, bro. Iya, men. Gitu loh. Jadi kayak really? Iya sih. Cuman nggak bisa dibenarin juga sih. Kemarin kan juga sempat ada berita kalau misalkan polisi itu sempat nembak. Nah, itu aku kurang tahu ya ini berita Iya, iya, iya. beneran real atau enggak. Cuman kasihan men juga. Jadi satu sisi tuh kayak polisi yang dicoreng, kayak polisi kerja, Cok. Aku nggak bilang polisi lagi-lagi. Cuman kamu bayangin deh contohnya nih, mau dibandingin nih. Ini agak jadi pro kontra nih di video ini ya kali ini ya. Cuman kalau mau dibandingin kayak anggaplah polisi ini tidak polisi, anggaplah ini ojol misalkan gitu. Dia bekerja sesuai dengan apa yang ditugaskan. Ini mencari duit men. Walaupun memang dari oknum-oknum yang tolol itu, ya dari sebagian oknum-oknum ya, Iya. memang ya sesuka hatinya mereka gitu loh dengan apa yang mereka lakuin. Cuman kan maksudku ini orang kerja, Cok. Kamu disuruh untuk ini untuk itu ya karena kamu butuh sepiring nasi nggak mangut gitu. Ya. Dan orang-orang malah menyalahkan ini orang yang mangut tanpa menyalahkan, ya walaupun tetap menyalahkan juga ya kalau di konsep yang ini ya. Iya. Walaupun tetap menyalahkan si yang nyuruh gitu. Cuman kenapa harus saling bentrok kalau isi pikirannya sama sebenarnya? Sebenarnya sama. Gitu loh. Cuman rakyat melihatnya adalah polisi itu berseragam lengkap. Maksudnya kayak kamu dengan apa sih, rompimu, Ya. kamu dengan pelindungmu, kamu dengan pentulanmu, kita rakyat dengan tangan kosong, kamu lawan dia mati lah. sebenarnya dari sisi badan aja gitu ya. Ya. Apalagi dengan kondisi kemarin mobil Oke. gitu loh. Mobilnya tuh mobil Barakuda men, maksudnya Ya, itu tuh mobil anti peluru. anti peluru, anti bom molotov gitu loh. Apa yang kamu takutkan dan buru-buru sebenarnya itu. Iya. Tapi kalau dari Rehan deh, kita ada yang nelpon tuh, coba angkat dulu deh. Bim, coba Bim.
Anjir, ini kondisi ini orang rakyat nih marah lah kasarnya, konteksnya marah rakyat nih. Tapi di sela-sela itu kan ternyata aku mikir tuh kayak anjing, bersyukurlah kita udah ada bersyukur ya, contohnya di kondisi dimana orang-orang tuh udah pada tahu musuhnya siapa yang dihajar. Iya, Paham gak sih? betul. Kalau dulu kan ya kita nggak pernah ngerasain era 98 lah ya. Betul. Cuman kalau yang kita lihat-lihat sebagai Gen Z, kita ngeliat 98 kemarin, itu tuh kayak apapun tuh dihajar, apapun tuh udah dirusak lah, dimalingin apa segala macam. Walaupun itu bukan musuh kita. Sekarang orang-orang ini sadar dengan maksudnya, oh musuhnya siapa? Oh DPR yang apa, artis-artis yang jadi DPR kemarin, yang kayak Uya Kuya kemarin, si Eko, si siapa lagi tuh yang anu tuh si DPR memang. Iya. Pasha Ungu. Nah, rumahnya dijarah. Iya betul, rumah dijarah. Tapi Pasha Ungu enggak sih? Pasha Ungu enggak, karena Pasha Ungu ada ngobrol sama Ferry Irwandi kan di podcastnya siapa, Densu Kak. Itu ini nggak sih, dia gara-gara dia nggak ngerespon ini kan, ada kan yang mereka joget-joget, video joget-joget itu, si Pasha Ungu diam, si Uya Kuya yang ketahuan banget kan, direkam kan sama Eko. Nah itu yang buat orang-orang tuh marah lah. Cuman pas dijarah ada barang-barang yang anjir, barang. Kamu masa nggak ada pernah lihat sih? Aku pernah tuh. Rumahnya Ahmad Saroni. Iya. Dijarah. Ada tuh. Diambil, ada yang ngambil Iron Man. Patung Iron Man-nya diambil. Ada yang jam juga. Ada yang jam, ada yang bed, sampai rapot. Rapot sekolah kamu anjing diambil. Ada videonya lah. Gojek yang ambil kan, terus direkam sama orang. Bang, lihat nilainya nih. 6 cok, rata 60 anjing. Cok, jadi DPR cok, nilaiin 60 cok, anjing. Dulu kita nggak tahu itu. Tapi rapotnya ini cuy, kayak SK bukan SD. Ijazah sebenarnya. Ijazah, berarti SMA. Enggak, SMP SMA emang nggak ada ijazah. Enggak, ijazah itu SMA doang. Kok kayak bodoh ya? SMP itu rapot masih. Iya nggak sih? Iya deng. SMP bodoh banget anjing, bangsat. Iya, bego banget. Ya surat keterangan lulus aja. Makanya kita kan paling minimal SMA kan, karena ya dapat ijazah tuh di SMA. Sempat ngeliat ini nggak sih kalian yang di TikTok tuh yang kan lagi dijarah di rumahnya Ahmad Saroni kan? Berenang anjing. Iya, ada yang berenang anjing. Orang-orang ambil brankas, ambil vas-vas bunga, ambil apa, furnitur yang mahal gitu. Nah, dia berenang, Cak. Di sisi itu ada komen yang bilang perampasan aset disahkan oleh rakyat. Anjing, keren banget itu, men. Iya sih. Keren banget itu, men. Cuman ini, men. Yang ditakutkan adalah itu menjadi contoh bahwa ketika nanti ada suatu konflik lagi, amit-amit ya. Iya. Dua masyarakat lagi. Iya. Suatu saat nanti ada konflik yang serupa, mungkin jadi takutnya nanti malah ke bawah impact lah cuy. Jadi kayak maksudku orang-orang ini bakal seenak dan seluas itu lagi gitu loh, untuk menyamakan kayak orang kemarin DPR nya gini kita bisa jarah kok gitu loh. Masa misalkan presiden turun kita bisa jarah ini. Iya. Itu jadi impact buruk sih menurutku. Tapi iya itu seru. Kita nggak mengiyakan menjarah itu benar ya. Maksudnya menjarah itu salah. Di mana-mana menjarah itu maksudnya kayak kamu juga maling gitu, nah bukan hakmu. Cuman posisinya adalah cara apa lagi yang ngebuat mereka takut? Iya sih. Paham nggak sih maksudku? Ya aku tuh ada rasa di mana di satu sisi rakyat Indonesia pinter karena dia tahu siapa musuhnya, itu aja yang diincer. Walaupun itu ranah pribadi ya, contoh ya di posisi yang lain hal yang sama. Pajak yang dibuat untuk gaji mereka dan tunjangan apa segala macam gitu-gitu kan. Ya itu kan hak rakyat juga gitu lah. Korupsi ya itu hak rakyat juga. Ya saya demo-demo lempar-lempar molotov di gerbang depan DPR kan. Kasarnya kayak gitu. Udah bertahun-tahun nggak ada yang takut, men, karena mereka bisa lihat pintu belakang keluar sebenarnya. Gitu. Iya sih. Pas di posisi rumah mereka yang disikat, mau sekaya apapun kan itu harta-harta mereka yang mereka simpan lah kasarnya gitu kan. Terus itu hancur, itu beneran hancur Pak rumah-rumahnya. Iya. Itu tuh langsung kayak duit rakyat kembali ke rakyat. Iya, tanpa kamu kasarnya, tanpa kamu masuk penjara, rakyat itu udah puas gitu kayak kapok kamu. Paham gak sih? Ada rasa itu kayak dibalas langsung, nah, tanpa hukum, tanpa apa itu dibalas langsung. Buya balik mungkin dong, ya kan. Terus si Ahmad Saroni muncul, mati. Ada kabarnya dia sakit, ada fotonya dia diimpus begitu. Kamu kan pasti bisa menilai dong, maksudnya yang mana yang salah, mana yang benar nih dalam posisi itu tuh. Nah, kalau menurut kamu pribadi nih, Re, kira-kira siapa nih yang salah? Iya. Salah ya. Iya. Pasti yang pastinya melindas. Dan
kalau mau dia menghindar pun anjing masih banyak bukti Cok. Dia bisa menghindar itu kapan aja. Maksudnya nggak harus dia ngelintir orang itu nggak sih? Iya. Iya. Ya kan? Iya. Apapun alasannya. Tahu alasannya. Dan aku tuh ngerasain kayak aku nggak bisa beropini juga. Soalnya ini kejadian juga yang di anjing nih Apa? di dunia juga nih Gaza. Oh iya, Kita nggak bisa anjir. ngapa-ngapain lah. Iya. Jadi ya Lagi anjing. salah juga sih. Cuman maksudnya sampai berkoar-koar minta tolong negara kita untuk bantu perangnya apa segala macam. Aku tuh di posisi yang kita aja dah Pak, kita kerja dah Pak di sini. Kita beralih ke kerjaan dulu deh gitu. Iya. Dari ke asal-asal yang paling kecil aja dulu di lingkungan kita sehari-hari. Kenapa Balikpapan juga itu demo sesedikit itu? Karena kita nyari makannya susah minta ampun di sini Pak. Dengan harga hidup, jangka hidup atau taraf hidup di Balikpapan nih 10 besar tertinggi di Indonesia kemarin. Oke. Dengan biaya hidup tertinggi saat ini. Bukan 10 lagi 5 besar Mbak. Mungkin Besar ya itu. gitu. Karena maksudnya kita UMK kita seberapa? PT di sini itu kebanyakan PT luar, orang-orang Balikpapan asli kebanyakan lulus SMA. Jadi tidak di satu sisi banyak perusahaan besar, tapi di sisi lain SDM-nya yang tidak mencakupi dari segi kapasitas pendidikan. Nah, Gitu. Jadi kita beralihnya kemana? Ya kita kerja ya sama ya contoh ya F&B lokal, kafe-kafe lokal yang baru bangun. Ya kita survive dari situ gitu. Ya mau kemana lagi? Gitu kan. Dari sisi itu aja kita mau istilahnya mau ikut turut hadir juga, mau ikut ya yang kita bisa lakukan turut bersuara aja di sosmed gitu. Cuman kalau misalkan sosmed juga ditutup tiba-tiba nih, gimana? jangan kayak kita sekarang aja walaupun kita nggak mungkin nggak ikut demo ya. Iya. Gitu loh, kita nggak ikut ngejaga, nggak ikut demo juga sekalipun apapun itulah. Ya kita juga udah ngebela negara kita sendiri sebenarnya. Iya. Ya kita menerima menerima apa yang menurut kita masuk logika aja. Karena memang salah ya pure salah. Iya. Jadi nggak yang disalahin bener-bener. Kan banyak tuh orang kayak gitu kan FOMO gara-gara dengar buzzer kayak ke apa ya? Bazar. Buzzer. Bazar samping BC. Buzzer anjing. Maksudku kayak diberakin buzzer tuh udah gampang tercuci nah otak. Iya, benar. Biasanya. Benar. Dari posisi yang lagi happening kan itu tadi kan. Iya. Ya itu tanggapan kita lah. Maksudnya kita bukan turut tidak mau menyuarakan atau turut hadir ke lapangan, Betul. tapi kita memastikan juga bahwa kita punya tanggung jawab yang kita jalanin aja tuh sebenarnya tidak cukup untuk menghidupi diri kita dan keluarga gitu. Jadi sementara kita membantu teman-teman yang turut hadir, kita respect ya sebenarnya. Betul, respect. Respect banget sama teman-teman yang turut hadir, dan katanya isunya tuh tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 1 mas. Tanggal 1 ya. Udah mulai. 10.000 orang ya. 1000 orang dari ojol, masyarakat, ormas, mungkin bahkan mahasiswa juga. Benar. Dan aku dapat info dari teman-teman juga di Instagram pada DM kayak Yan, mau ikut nggak gitu, ikut nggak besok turun, besok nggak ikut nggak besok gini, turun ke lapangan demo gini. Kalau memang ini terjadi, mungkin ini rekor ya, maksudnya sejarah demo terbesar di Balikpapan. Kalau memang angka itu beneran terjadi gitu. Mungkin itu bakal bisa ngalahin Omnibus Law tahun Anjir, iya benar. 10 tuh. Benar. Dan mudahan pada kondusif ya kan, mudahan juga tidak ada, jangan sampai amit-amit nyawa yang jatuh Ya, gitu. semoga Karena yang disuarakan ya bisa tersampaikan juga benar baik dan damai lah. benar karena ya benar, karena Balikpapan udah terbiasa dengan adem ayem ya sebenarnya, bukan adem ayem yang tidak ada masalah, juga ada masalah, tapi kita juga takut sebenarnya dari pihak-pihak yang demo. Juga ada teman-teman dan saudara kita dari pihak yang menenangkan demo, polisi, ada teman-teman dan saudara kita juga gitu. Jadi kita takut kedua-duanya nih sebenarnya. Jadi ya pesan-pesan untuk pendemo saat ini ya cukup cukup berpikir rasional aja, maksudnya kayak tangguh-tangguhkan aja men. Kalau bisa damai ya damai, yang penting syarat untuk orang-orang yang baru pertama kali mau terjun ke demo, saran terbaik dari kita nih ya pribadi, mending jangan men. Karena bukan berarti kita tidak menyuarakan, kita pun dengan kita mendukung dengan apa yang terjadi saat ini aja udah cukup. Udah cukup. Jadi nggak harus turun langsung ke jalur, walaupun
kalian mau ikut pun juga tidak jadi masalah. Iya. Itu sangat-sangat mensupport kita juga gitu loh, ngebantu juga Indonesia. Dan jangan mau kepecah belah sama isu-isu atau provokator soal agama, ras, etnis, suku gitu. Maksudnya ya tujuannya satu lah ya kan. Jadi jangan mau dipecah-pecah. Bineka Tunggal Ika. Anjir, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk sekarang menurut kalian yang percaya nggak sih adanya temen tanda kutip sahabat untuk zaman sekarang dalam ya ruang lingkup pertemanan? Kita nih, turun ke kita nih. Dari aku dulu nih ya. Percaya atau tidak percaya, juga saya percaya, Mas. Kenapa saya tidak percaya? Karena sebenarnya menjalin hubungan pertemanan itu kan dilibatkan dengan dua pihak ya. Mau dua pihak, tiga pihak, mau empat pihak, mau pahak. Bebas nih, Mas. Mau ambil hak. Oh iya, mau samsak. Turun Pak Jokowi. Sebenarnya kalau soal itu tuh kembali ke kita masing-masing. Kalau soal pertemanan, cuman kalau dibilang percaya, jelas saya percaya karena kayak ya apa ya, maksudku Not really bad. iya, kita mau jarang ke komunikasi, mau Iya. ketemu segala macam, Benar, kita benar. mengakui bahwa ini orang memang teman kita, ya itu udah lebih dari sahabat, men. Bukan dia, Iya, iya, iya. itu lebih dari teman gitu, itunya dia sahabat, karena kayak buat apa lu dekat, nggak jadian, Palang. lanjutan. Agak nyaringin aja suara mau apa? Soalnya Soalnya sudah ada bukti di depan mata. Oh shit. Gua sebenarnya ada juga yang gini tapi lagi gimana ya gitu. Itu atau Oh shit. No ya. Aku nak tanya nih, kamu suka aku atau kopi? Tapi dari pengalaman kalian dulu deh, maksudnya ada nggak hal atau momen di mana hubungan kalian berteman dari kapan kalian berteman dulu? anjing kan bisa gay, Umur pertemanan. Kalian dari kapan nih berteman? di kelas 4 SD Mas. Anjir. Sekarang kan kita udah kepala 21. Umur 21. Iya. Umur 21 tahun ya kawan-kawan. Jadi kita ini bersahabat, berteman dari umur berapa? Kelas 4 SD ini? 4 SD itu 10 mungkin ya. 10 9 mungkin. Iya, 9. 10 11 lah ya pokoknya. Iya. Itulah kurang lebih. Damn. Memang waktu yang cukup lama dan kayak siapa sih? Ya pokoknya gitu. Kan kalau bisa dibilang aku dan Rehan ini kecocokannya 100% enggak, Iya. 95% enggak, gitu loh. 85% enggak juga. Bahkan kita berdua adalah karakter yang berbeda, Sangat berbeda. Aku yang mungkin lebih banyak bicara dengan Rehan yang lebih banyak bukan diam ya, maksudnya kamu lebih menjaga privasimu juga gitu loh, yang kayak kan banyak nih sekarang zaman anak-anak yang kalau udah mau bertemu lo sharing segala macam. Oh ya benar. Itu bukan tipikal yang kayak gitu. Dan tipikal yang kalau emang penting ya gue ngomong, kalau nggak penting ya udah gue silent man gitu loh. Oke. Gitu. Jadi iya mode silent. Mode sayal. Iya logonya bulan sabit. Aku pun juga sama nih anak dari dulu sampai sekarang ya. Apapun yang bisa kau ceritain, Gak ada yang ganjel gitu. Iya. Walaupun terkadang jujur kawan-kawan saya jengkel sama ini manusia. Karena dari dulu 14 tahun saya hidup bareng sama ini anak, mau 15 tahun saya tidak pernah tahu cerita masalah hidupnya dia sendiri. Bahkan Sangat keep orangnya. jadi gue kayak keep it anjing. Kiper. Nggak ada yang cerita gitu loh. Ya, aku juga bingung cuy. Iya. Kenapa aku terus ini cerita? Iya. Bagus ini anak kalau denger pak. Iya. Ini anak juga yang kayak, lu mau cerita apa mas? Iya. Gitu loh. Jadi Dia nggak bisa banyak. Iya. Kalau dia nggak bisa banyak ngomong, dia bisa mendengar setidaknya. Cuma Gitu. sudah kayak dosa bisu. Anjing kayak. Jangan bisu, harus bisa. Aku kan juga jengkel sih kayak gitu. Cuman ya maksudku kembali lagi ya kan tadi kita bilang gitu lah. Tipe orang yang berbeda. Nah, makanya kenapa? Itu mungkin salah satunya juga cara kita jadi lebih akrab dan jadi nyambung ya Iya. sama lain. Benar. Karena aku juga ngerasa bukan ya, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang bersahabat atau berteman juga di luar dia jalan komunikasi atau apapun itu. Ketika ketemu tuh masih nyambung, masih sama rasanya. Walaupun lama gitu. Walaupun lama, bahkan dulu kita juga pernah ya, mungkin kamu juga tahu, kayak dulu kita sempat rehat 3 tahun ya men ya. 3 tahun Iya. pendidikan juga. Rehat. Sama-sama kayak oke men, ini kita fokus dulu ya kan, kita fokus dulu sekolah nih kan, kita yang benar 3 tahun ini kelar, kita nyambung lagi nih men, kalau emang bisa. Cuma maksudnya kayak oke, ini kan komitmen kita. Iya. Kan dari dia belum bicara, dari aku belum bicara. Maksudnya kayak kita udah bareng, cuy. Habis ini kita ngomong nih, besok main PES ya. Iya. Nah, 3 tahun kemudian kita main PES. Oh, Sesimpel itu sebenarnya. anjir. Tapi juga heran. Kalau sekarang anak-anak TikTok ngomongnya teman kandung.
Oh shit. Iya sih, kalau ini kalau ini Iya, sahabat katanya. Iljana, men. Sahabat Iljana. Ya. Oh, fuck. Tapi berarti ya benar ya, maksudnya posisi sahabat itu kalian berdua percaya ya ada posisi itu ya. Percaya ya. Enter dulu ada yang WA. Alka kok banyak adik-adikannya sih? Oh iya. Ini tadi ada yang astaga Alpat ndak gitu juga dong Pat. Ndak sekarang juga dong nanyanya. Maksudku gitu. Harusnya tunggu kelar aja nggak sih? Itu kan lebih pribadi kan. Saya gimana tuh kalau Alpat ini. Tadi beli papa. Ikut pun banyak. Iya. Tapi ikut apa? Iya. Saya juga ikut. Oh iya. Gimana? Jadi sebenarnya kalau masalah dia-dian, kayak apa segala macam, cuma harus sebut-sebutan aja, men. Oke. Bisa aku bilang kayak gitu dan aku sangat-sangat mengakuin ini back to story. Ting Jadi tos. memang ini ya. Gimana ya, men? Karena lumayan sorry ya, Iya. cuman maksudnya lumayan dikenal Alka dan di lingkungan di lingkungan orang-orang yang kenal kamu Kak. Iya, iya. Dari yang ku dengar itu soal adik-adikan selalu apa ya, maksudnya berfokus ke satu orang yang ternampak punya adik-adikan, Oh, yang iya, paling iya, nampak iya, kasarnya iya. gitulah. Kan ada orang yang punya adik-adikan sembunyi tuh, Nah, ya kan? Iya, betul. Ya enggak, Itu entah itu konteksnya beda tuh. Iya, entah konteks adik-adikannya dia tuh mau dia apain itu beda kan. Nah, kalau Alka kan posisinya terbuka, malah dia kadang menggabungkan dan memperkenalkan ke kita teman-temannya gitu. Nah, aku bantuin tuh. Konsep yang orang bingungkan sama konteks apa sih adik-adikan abang-abangan itu tuh kayak kasarnya ini tuh dari temen lah. Ya, Ini tuh dari orang lain. betul. Gimana konsep supaya kayak tadi kalian percaya, makanya tadi ku tanya, kalian percaya nggak konsep sahabat? Kalian Betul. percaya? Betul. Nah, Lanjut. adik-adikan apa? Nggak dibuat dari gini. Enggak adik-adikan. Oke. Jujur dari aku juga, aku belum, Bertanya juga. iya bertanya-tanya Iya, juga. iya, iya. Dari segi level aja. Oke. Maksudnya tuh ini lebih di bawah sedikit di taraf sahabat atau di atas atau seperti apa atau lebih jauh atau beda tingkat, gimana itu? Nah, kalau Dari segi kedekatan ya. kalau dari segi kedekatan sebenarnya aku normal sih, Pak. Aku memperlakukan apa yang harus dilakukan aja karena kayak kamu tahu lah aku. Ya orang tahu aku. Cuma maksudku kayak aku ini tipe orang yang kalau kamu nyaut, ya aku juga nyaut. Kalau kamu diem, aku diem. Ya. Sama perilakunya ya saling feedback aja, men. Posisi yang kayak kalian juga tahu ya, sebenarnya aku dengan banyaknya teman-temanku yang kuanggap adik-adikanku, mungkin abang-abanganku segala macam, karena aku pengen rasa keakraban itu tuh lebih dari sekedar teman. Ya. Walaupun memang konsepnya tidak bisa disamakan ke perempuan. Walaupun ada beberapa juga kalian tahu ya, kayak contohnya Acel juga gitu segala macam atau apapun itu yang selalu kuanggap sebagai adikku sendiri dengan posisinya gitu. Mungkin ada momen-momen tertentu yang bikin aku kayak ngena bahwa memang ini bukan sosok teman bahkan sahabat, tapi memang ini kuanggap sebagai adik karena perilakunya dia ke aku adik. Gitu. Apa karena dia perempuan? Jadi kamu takut kalau misalkan terlalu dekat atau terlalu sering ngobrol dan diseling kamu ngobrol sama dia atau kita ngobrol sama dia itu sudah, aku tahu ini kita akrab karena bukan ada niatan pengen deket-deketan, Iya. tapi biar safe aja, kasarnya Iya. biar safe aja dari pandangan orang-orang. Kamu jadi adekku deh, gitu. Oh, enggak. Atau enggak? Oh, enggak. Oh, oke. Jadi ya tadi aku bilang kan back to story, man. Itu kayak cerita hidupku sendiri ya ini ya. Jadi jujur kan aku dari dulu memang pengen ngerasain jadi abang kan. Oke, karena kamu anak terakhir. Nah, karena aku udah terakhir. Kebetulan juga aku anak ketiga guys ya. Aku anak ketiga, kakak pertama aku udah meninggal almarhumah ya. Nah, jadi aku di rumah tuh cuman asli di rumah tuh cuma berdua. Aku sama kakak aku aja perempuan. Jadi mana konsepnya dulu tuh aku pernah punya adik. Adikku sudah jadi singkong. Di jalan di itu kayak kenapa secepat itu nih kalau bisa panggil aku abang. Dia loh yang make unsur singkong ya. Kita lah. Awal SMP banget ya sebelum Iya. aku hamil waktu itu. Aku udah kayak berangan-angan kayak ini kalau jadi abang kayaknya seru deh kalau jadi abang senang banget nih. Ada yang maksudnya aku kesel aku apa ya adekku yang aku jadikan peralat gitu. Iya. Ini udah aku jadikan tikus percobaan ya deh. Apa ya segala macam. Cuma di satu sisi juga aku kayak aku bisa jadi dewasa, bisa jadi jauh lebih dewasa kan aku punya adik. Jadi merasa oke kamu adikku aku coba. Iya, paham. Bukan. Enggak sesembarang itu lah ya. Sesembarang itu karena memang aku pengen merasakan kehadiranku ini sebagai orang yang nggak penting juga, cuma maksudku yang Ada tanggung jawab, ada tanggung jawab. Tanggung jawab betul gitu loh. Iya. Kenapa kayak mungkin orang heran kok nggak bisa akrab dan orang-orang manggil dia abang ya atau kakak Iya, benar. segala macam karena mungkin
caraku aja nah melihat sosok anak yang mungkin di bawah umurku, Iya. anak yang di atas lebih tua daripada aku menghargai mereka dengan posisi umur mereka, gitu, dengan batas dan kadarnya aja, bukan berarti aku juga ngeliat, oke ini perempuan nih, oh dia lebih muda daripada aku harus panggil adik segala macam. Kalaupun juga nggak cocok di aku dan aku nggak anggap dia adik, ya teman. Bagus Oke. sih. Jadi nggak ada yang kayak level berbeda apa segala macam ya sebenarnya kalau untuk konteks kakak adik. Iya. Cuma memang karena aku ngerasa sedih aja nih sih Pak, kayak anjing tiba-tiba dipanggil abang. Bahkan jujur adikku sendiri, sepupuku dulu tuh nggak pernah manggil aku abang. Paham. Sampai akhirnya aku ngasih kayak apa ya, kasih doktrin, bukan doktrinan, maksudnya kayak kasih pelajaran ke orang-orang yang aku kenal sebagai adik-adikku itu, mereka manggil aku abang, kayak ikut nih adikku. Ya. Adikku nih gitu manggil aku abang itu. Itu harusnya bukan main, men. Iya. Aku ngerasain sosok almarhum adikku yang kemarin tuh hidup kembali. Dan itu yang bilang sedih sendiri. Iya. Dengan posisi aku yang sekarang adik paling terakhir di rumah yang selalu mungkin nggak bisa disalahin juga ya, cuman kayak ya kamu paling kecil, kasarnya kamu tahu apa, walaupun sudah segede ini ya, cuman aku butuh orang yang mendengarkan apa yang kau sampaikan. Iya. Gitu lah, nggak selalu aku yang mendengarkan apa yang orang sampaikan gitu nah. Iya. Aku merasa punya tanggung jawab di posisi itu. Kalau bisa dibilang segampang itu juga aku bisa akrab sama anak yang umur, bukan pedofil ya, cuman maksudnya gampang aku terharunya karena dapat momen-momen itu aja. Daripada aku tidak mengenal atau apa ya istilahnya ya, aku juga susah menjelaskan, tapi kayak lebih baik aku kategorikan langsung gitu. Ya betul. Ini yang tempat safe-ku, ini tempat yang bisa ku ajak ngomong, ini tempat teramanku, ini tempatku sendiri gitu ya. Kalau Rehan gimana Han? Maksudnya kamu Gue punya adean. iya, tapi maksudnya setuju atau tidak gitu? Iya, ketika misalkan kamu di posisi seperti Alka yang ada orang di bawahmu umurnya, tapi sangat amat menghargai kamu gitu nah sebagai orang yang ya lebih tua sedikit, setahun 2 tahun atau 3 tahun di bawahmu. Gimana itu tergantung ada juga sih, kayak apa sih, pengalaman pribadi juga sih. Kayak kan aku udah punya ada nih, tahu lah aku kayak apa. Aku rasain. Soalin parah. Iya. Dan anjing. Oh shit. Itu aku berpikiran apa yang sudah menghormatin aku lah. Aku nganggap dia kayak teman sebayaku aja. Oke. Tidak aku anggap adik apapun segala macam. Ini suruh kepotong men, bukan berarti aku tidak sama dengan apa yang kau bilang barusan ya. Aku juga kayak gitu sebenarnya. Kalau di luar masalah kayak dia komunikasinya ke aku juga sama dan secil itu juga ke aku dengan usianya dia mau di bawah maupun di atas. Ya aku anggap itu sebagai aku. Aku nggak harus repot merubah kayak oke kamu di bawahku. Oke, Kamu di atasku. Aku harus ngormatin kamu. Aku harus didik kamu. Enggak anjing. Maksudnya kayak itu tuh orang-orang tadi makanya aku bilang kan. Itu nggak sembarang orang yang bisa juga dapat momen kayak gitu. Karena kembali lagi dengan apa yang mereka kasih ke aku, itu aku sampaikan balik. Iya. Apa ya udah kita balikin nih. Bukan berarti kita juga memforsir semuanya anak ini bawah umur setahun, 2005, 2006 harus. Iya. Aku abang enggak. Iya, nggak harus semuanya. Itu aja. Setuju. Tapi Orang dia yang nanya yang masing-masing. kalau di bawah umur kan, Iya, nggak betul. apa banget. Enggak, aku nganggap dia sebayaku aja. Iya. Sebaya. Sebaya. Jadi ya posisi orang lain lah kasarnya konteksnya ya, yang lebih bisa kamu spesialkan itu yang taraf tertinggi adalah sahabat aja Ya mungkin paling tinggi sahabat lah untuk sekarang. sekarang. Soalnya aku belum ada pengalaman adik-adik juga. Sama. Iya, kalau ini soal persoalan kan tadi kan masalah sahabat-sahabat, ya masalah apa segala macam. Cocok nih jadi host nih. Ini percintaan mas, maksudnya. Oke. Saya juga bingung kan, maksudnya karena Anda sebagai sosok Rehan ya kan yang tadi bisa dibilang tidak pernah. Bukan tidak pernah, mungkin masih belum merasakan cukup dengan hal-hal yang adik kakak karena belum ada dapat momennya. Ini apakah pernah merasakan juga tentang masalah Percintaan. Tapi sorry ya. dasarnya? Kamu pernah nggak first love? Pernah. Oke. Bemu. Oke. Kan. Oke, gimana nih? Ini aku suka ya. Thank you. Ya, ini nih. Gila ya, anjing. Karena ada Anjing kamu bang. Iya kan penonton nggak tahu nih kan iya. kita ini miliarder. Kita ini 2 juta penontonnya. Ya Pak. Ya gimana? Sampai ku Iya, gua hajar orang nih anjing. kalau sekedar masalah percintaan itu sebenarnya bukan rumit sih, kayak aku nggak pernah kepikiran hampir itu nah. Maksudku kan biasanya kalau orang-orang pacaran tuh ada yang merasa kurang kan sama dirinya, kayak kesepian segala macam. Oh iya. Iya kan? Iya. Aku nggak ngerasain gitu, soalnya aku udah ada temen nih, udah ada orang yang bikin aku nggak kesepian segala macam, kan jadi aku nggak pernah kepikiran buat
Enggak, maksudnya bukan gay ya. Iya iya iya. Maksudnya- Maksudnya ruang cakup dia yang kayak kesepian. Oh iya. Iya. Sekian maksudnya ada yang sekian Iya. asa itu nah baru jadi cewek. Mhm. Betul betul. Pikirannya begitu kan, jadi enggak sih. Jadi aku pernah pas SD. Oke. itu sih cuman cinta. Apa sih sebenarnya? Oh SMP anjing. Cinta monyet ya. Iya. Itu pas Oh, SMP. bener, true love bro. Seriously. True love. Oh shit. Oke sebutkan. Aku nggak mau sebut orang. Jangan namanya. Maksudnya ceritanya. Ceritanya nih. Ceritanya sampai itu di momen mana? Kan sekarang di posisi sekarang kamu bilang kan kamu tidak belum apa ya, ruang cakup seperti kayak kesepian apa segala macam sudah terpenuhi karena kamu bisa, kasarnya yang ku tahu ya, kamu bisa main game, bisa sama teman-temanmu, bisa ngapain kemana, jalan sendiri atau sama teman-temanmu yang di luar, itu udah cukup menurutmu untuk punya relationship apa ya, komunikasi sama orang. Iya. Paham gak sih? Apalagi dia punya sahabat Ya. gitu. Jadi untuk curhat apa segala macam dia belum belum ada momen dimana kayak butuh perempuan deh kayaknya untuk hal ini. Oke, saya potong mas. Oke. Saya setuju dengan apa yang Oke. Anda sampaikan. Bilang kan kalau kayak aku sih masih merasakan bahwa kayak sudah cukup untuk mendapatkan sisi perhatian atau kayak lingkup. Oke, aku belum apa ya, belum cukup untuk bisa mendapatkan ini momen pacaran gitu lah, karena Iya. kamu sudah terpenuhi dengan adanya teman-temanmu, dengan adanya lingkup-lingkupmu yang bikin kamu happy sendiri segala macam. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kapan kamu bisa menjadi dirimu Iya. secara seutuhnya? Masa selama ini Pak, Enggak. maksudnya Maksudku kayak dia kan ngomong kalau dia udah merasa tercukupi kan Iya. dengan adanya sosok teman-temannya dia. Cuman kayak Oh, kapan? aku kurang real gitu berarti. Bukan kurang real men. Cuma kan dari dirimu yang ada bicara aja, ada cerita juga tentang masalah. iya benar. Tapi kamu udah merasa tercukupi dengan adanya teman-temanmu. Sedangkan sosok temanmu ini tidak merasa ada. Kayak anjing Di saat-saat tertentu ya. Nah, tapi kamu udah bisa bilang kayak gitu, Iya. makanya kayak Iya. Gitu loh. Maksudnya Alka tuh di bagian sisi dirimu yang lain iya, nah. pasti ada yang kosong di mana harus ditempati orang lain. Nah, ya itu pintar banget sih kamu. Gitu. Nah, itu. Nah, itu. Masa kamu tidak ada sih gitu? Gay. Sebenarnya ada tapi gimana ya? Belum anjing gimana? Apa ada yang kamu incar? Apa ada pernah kamu rasain kegagalan yang sangat gagal? Itu kan. Aku baru tau ini cuy bangsat. Aku baru tau ini anjir. Wah brengsek kamu. Masih. 14 tahun men. Oh iya. What the fuck man. Makanya aku She's membenahi mine. diriku nah. Aku masih Dulu. pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya, Aku sampai sekarang belum punya iya. jawabannya nih. Soalnya pas true love gue itu, Iya. aku tuh kayak kan nggak kesampaian kan. Iya. Aku udah pacaran sama tuh orang. Jadi aku merasa gagal aja gitu. Kayak anjing aku seharusnya bisa pacaran sama ini, tapi aku belum bisa nah. Aku belum ngeluarin 100% tuh. Oke. Jadi aku merasa gagal situ. Jadi aku perlu membenahi diri lah Selama ini. selama ini. Dan prosesnya kapan? Oh masih. Iya. Kalau itu iya. Maksudnya Kayak series. Iya, maksud gue di proses gimana posisi kemarin kamu masih merasa bahwa sebenarnya bisa nih aku jadian. Itu prosesnya kapan? Jujur aku nggak tahu sih. Gak apa-apa. Maksudnya kayak ini kan kamu udah tahu nih kan. Ini pas lopemu, kamu ngejar tapi nggak dapat kan. Oh, Ada, ya nggak? iya. Iya, ya aku kan nggak tahu men. Makanya anjing cowok. Ya makanya ini kita bongkar di sini. Ya, kayak Kita berikan ruang seluas-luasnya. Kamu bilang lah kata gua. Sabar. Nah gitu. Dikit ya sebenarnya kan itu juga privasi men. Aku juga nggak bisa juga maksa untuk kayak Iya. terbuka terus-terusan sama aku. Cuma maksudku kayak what? Aku nggak tahu. Duluan sih. Oh, Kalau kamu boleh tahu. tuh berarti dia Anjing. Nah, Sakitnya berarti dia luar. Teman sama first true love ini. Hmm. Kamu pernah lihat scene film gak sih yang kayak Oh, shit. kita tuh tatap mata kan? Ah, ah. Terus Tapi dari jauh. dunia itu berjalan lambat. Oh, Oh. Slow mo nama scene-nya. Slow mo. slow motion. Damn. Motion. Bener sih kalau dia bilang itu true love.
entah itu efek dari true love atau first love ya. Kayak gitu loh. Itu tuh kadang berbeda karena efek first loveku pertama kali juga kayak, oh ini pacaran ya, oh ini suka sama orang tuh rasanya gini ya. Seperti itu juga kadang tuh untuk pertama kali. Tapi apa yang ngebuat kamu ya entah ya, aku nggak tahu juga kan, Han, kamu ketemu orang sebanyak apa di luar kita, atau sesering apa atau sejarang apa aku nggak tahu. Cuman apakah karena kamu ndak atau belum ada di ruang lingkup di mana ada atau banyak perempuan lagi, ya sampai untuk kamu milih kayak kayaknya ini memang udah kelar, aku udah upgrade sama diriku dan aku udah oke sama diriku, aku pilih yang lain deh untuk sekarang. Kenapa tetap menetap Why man? sampai selama ini men? Dan Maksudku aku yakin kamu nggak explain ke dia kan? Oh, yes. Dan kalau kamu tahu aja, sebenarnya yang Man in love bro. Ya? yang kita mau ketemu sama si itu, Anjing Nore. Erik, aku mau ngomong, Cok. Bajingan. Tapi anjing. 14 tahun bro bangsa. Tertunda Anjing. Masih ada yang kurang, aku ngerasain ada yang kurang, Cok. saat langsung di depan dia. Nah. Bahkan Re, Anjing. bahkan zaman Aku merasa itu, kurang lagi sama- bahkan zaman itu surat-suratan pun diterima Re. Emang? Aku surat-suratan diterima. Anjing kenapa kena mulai? Mungkin Nah, mungkin kalau di momen itu kamu bilang ya, gak ya. Mungkin aku bakal kayak, oh ya udah Re, ambil saja, bukan aku mau kasih bupam ya. Iya. Maksudku, tapi kayak nggak ada pembicaraan men. iya, maksudku gimana? Pemahaman soal cinta menurutku Anjing dalam ya. beda. Pemahaman beda. Jadi Oke. kalau soal pasangan itu krusial banget. Aku Iya, iya, iya. aku nggak bisa ya, kalau Iya, iya, iya. asli. Jadi aku harus cari yang tepat dan aku harus mematangkan diri sendiri. Gitu. Oke, tapi hal yang selalu kamu anggap dan selalu kamu rasa kurang itu apa? Maksudnya dari segi ya banyak orang biasanya terhambat sama urusan insecure, Oke. sama fisik, sama kemampuan, sama apa yang dia punya. Ya. Itu batas-batas orang normal tuh, gitu. Di posisi kamu yang kamu ngerasa kayak kurang, cok, masih kurang. Komunikasi. Oh, shit, Kan? komunikasi Komunikasi. darimu kan? Bro, komunikasi bro. Komunikasi. Dia dari dulu segitu begitu anjing enggak. agak nabrak kalau misalkan kamu udah bisa ada tahap di mana kamu ketemu tapi kamu kurang. Yes. Tapi kenapa kamu enggak seperti yang biasa aku omongkan di 2 episode sebelumnya, 5 menit keberanian? Kenapa kamu enggak mau coba itu? Menurutmu? Bahkan sorry 5 menit keberanian itu kamu sendiri yang nyodorin ke aku. Masih gitu kamu. Aku ingat men. Kamu ingetin aku kalau misalkan kamu kalau pengen berani sama cewek, untuk ngomongin ini sama cewek segala macam, kamu ragu nih, kamu takut nih. Kayak di film, Cok. Itu bukan 5 menit keberanian, 20 detik keberanian kalau nggak salah. Ya, untuk mengungkapkan perasaan langsung. Momen itu tersampaikan, Pak. Seandainya aja itu dirimu, Re. Aku nggak menerapkan hal itu sih. Belum pernah kepikiran. This the level up kehidupan, bro. Kayak maksudnya Oh, pernah. iya, kamu memastikan kayak Pemicu adrenalin ya. iya, ya ini dia oke atau tidak. Aku next step ahead jalan gitu. Ke si cewek. Oke. Setakut itu ya. Aku tahu konteksnya, cuman aku nggak mau menjelaskan aja. Iya. Iya kan? Dulu sama si beliau kan. Nggak tahu. Aku baru tahu sekarang itu bajingan. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya teman-teman bisa ngeliat lah, maksudnya Rehan punya apa ya, garis di mana sama sahabatnya pun dia merasa kalau ini entah mungkin kalau nggak ditanya nggak aku jawab, nggak aku explain, atau memang ini ranah di mana kalau aku nggak nyaman untuk ngobrolin nggak aku ngobrolin gitu. Oh ya betul. Kadang ada posisi gitu Pak. Betul. Kita sebagai sahabat atau teman, kita yang udah nanya. Tapi ketika di satu tempat kayak gini, sahabat kita lebih banyak explain dan kita nggak tahu, kita ngerasa dia yang brengsek. Padahal kita udah pernah tanya. Iya, gitu. aja sih nggak pernah. Kadang tuh gitu. Kayak kalau aku nanya terus deh. Skala pasal. Kalau kayak tadi Rehan bicarain kan, kita jadi tahu alasan make sense-nya. Ya kan? Ya kasarnya dia tetap diiringi
dengan ketakutan Ya betul. gitu untuk berbicara. Jangankan depan perempuan deh. Lihat aja podcast ini nanti 50 menit atau 30 menit. Berapa kali dia berbicara? Ya kan? Lu ngomong di sini. Iya, Rehan tuh selalu ngomong di pikiran dan banyak pikiran. Ini manusia nih, saudara gua nih. Bersyukur men, sumpah. Bersyukur. Ya, ya, ya. Dia orangnya sabar, ya kan. Dia orangnya loyal, bro. Bukan Ya, ya. bilang dia nggak royal, dia royal lu mampus, royal mampus. Royal. Bensinku aja dia bayarin, men. Bensin gua, men. terlalu menjual. Nanti link OLX-nya di sini ya. Teman kita Rehan ini, ya kan, bukan berarti orang yang kita tidak pernah lihat berpacaran atau punya hubungan sama perempuan. Bukan berarti dia agak sedikit simpang sebagai orang gitu ya, karena aku juga pernah rasain itu Han. Maksudnya aku sadar dengan badanku itu dari kecil sampai sekarang sekurus ini tetap sekurus ini. Jadi orang melihat aku kalau ya kebaikanku ya sama teman-teman atau samping apa sih namanya, samping bangkuku itu lebih dekat, lebih care, lebih oke. Mungkin kayak posisi Rehan sekarang, aku lebih nyaman, aku ngerasa kayak nggak butuh kok perempuan untuk sekarang gitu. Karena kasarnya teman sampingku udah cukup untuk aku senang-senang. Betul. Paham gak sih maksudku? Jadi tuh posisinya aku terlalu nyaman dengan itu sampai kadang omongan brengsek orang-orang itu yang kayak kamu gay ya, kamu gini ya, kadang tuh di sisi lain mengganggu, di sisi lain juga menyadarkan satu hal kayak kok aku belum ada di level itu ya memang. Kok aku belum pernah nyentuh itu ya gitu. Bukan berarti harus sekarang, tapi membuka diri dulu aja gitu. Karena kita nggak ya untuk sekarang ya Indonesia ya men ya, kalau kita nggak gini dulu kasarnya atau enggak kayak maksudnya kita nggak punya ini terus kita nggak ya kita bukan siapa-siapa kasarnya, kita semua ini terus kita nggak mau datangin duluan, kita nggak dapat apa-apa sebenarnya. Dapat tai. Iya gitu, kadang ya ada yang kita datangin aja tuh nggak nerima gitu, apalagi kita tidak membuka diri gitu. Mungkin ya maksudnya untuk Rehan, kalau aku boleh sok-sokan lebih dulu. Aku terima. Iya, kalau aku boleh sok-sokan lebih senior nih Pak ya. Ikatlah. Walaupun samping kanan saya itu lebih senior sebenarnya. Lebih mahasiswa abadi dia soal ini. Buka diri dulu aja. Ya, betul. Buka diri, karena teman dekat kita juga Ijung itu kalau dia pernah juga di posisimu tapi dia tarafnya beda karena stuck di satu perempuan. Kalau kamu sama sebenarnya tapi perempuannya yang nggak tahu, ya kan? Gitu. Sampai sekarang nggak sih bahasa Enggak sih, maksudnya ada tapi gitu. Ini dalam biar aja. Biarkan hilang dengan sendiri, memudar dengan sendiri. Damn, Dia kosong itu. sayang. Kan Kosong lah kayaknya. kosong Kayaknya ya. Kayaknya aku juga dari Kosnya doang. Kosnya aja kosong. Gitu. Jadi ngantuk. Oke deh, kita langsung skip ya. Taraf atau keresahan juga lah ya. Betul. Maksudnya kadang tuh kita kalau sendirian dipikirnya sama orang-orang tuh kayak ini gay nih, ini gini nih, suka sama sesama nih, gitu loh. Padahal ya kayak tadi tuh masalah ini banyak nih topik-topik yang dimana menurut orang-orang itu negatif, tapi menurut kita sendiri yang pelaku-pelaku atau pernah ngerasain itu tuh punya alasan pribadi sendiri yang tanda kutip emosional sendiri lah gitu. Tanda apa ya, alasan emosional kalau nggak gitu semua men, nggak semua yang gitu tuh seperti itu. Betul. Gitu. Tapi nggak semua yang tidak seperti itu juga bukan berarti nggak kayak gitu. Paham nggak sih maksudnya? Kadang tuh malah yang nggak kelihatan, Iya. malah yang gitu. Oh iya. Paham nggak sih? Paham. Gitu. Justru bagi kita yang nyantai, yang apa tuh ya, kita mah memang lagi nggak butuh aja. Orang kan ada waktunya masing-masing. Kita nggak tahu. Kita sekarang nih yang punya pacar apa segala macam. Dia duluan yang nikah, mana tahu? Kita nggak Iya men, gitu. Aruf. Iya, Kita Bayu. iya Bayu, teman kita. Ada Bayu.
Badannya kamu lihat, kasihan. Siapa yang mau pegang mukanya kasih skincare? Tapi ada kan? Tapi ceweknya sekarang Ceweknya ada. beruntung. Jadi tuh kita nggak ada yang tahu gitu loh. Kita sama siapa, tapi yang bisa memilih kita karena di ruang lingkup kita tuh bukan perempuan yang memilih. Kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan bukan perempuan yang memilih, kita yang pilih, kita yang datangin. Gitu.